session kali ini kita akan hadirkan seorang sosok aktivis yang dulu pernah aktif di dunia pers mahasiswa Indonesia. Kala itu dia bergabung dengan Suara Airlangga, ya, Universitas Airlangga Surabaya. Pemirsa pada tahu mungkin ya. Saat itu dia berusia 22 tahun, ya. Sejak awal aktif di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dia juga mengadvokasi persoalan-persoalan lingkungan hidup, terutama persoalan-persoalan rakyat, ya. Sosok ini malang melintang di dunia pergerakan sejak itu hingga sekarang. Tak pernah terlibat dan ikut dalam kekuasaan, tetap independen katanya. Dan tegak pada jalur demokrasi dan perjuangan hak asasi manusia dan perjuangan lingkungan hidup. Kini Kang Iwan ini telah menjadi dan didaulat menjadi seorang presiden kopi Indonesia. Nah, untuk selanjutnya mari kita temui beliau. Selamat datang Kang Iwan. Ya, terima kasih Om Kiki. Terima kasih sudah mengundang orang seperti saya, orang pinggiran seperti saya. Waduh, pinggiran sudah mana lama kan? saya tidak tampil di media, tidak aktif, tidak terlampau dekat dengan dunia popularitas lah selama ini. Gimana Om Kiki? Ya, bagaimana Kang kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Sekarang saya ada di satu pulau yang luar biasa punya potensi besar soal pertanian, juga soal kopi, soal banyak PR yang juga bukan hanya di satu pulau ini kebetulan saya di Pulau Lombok sekarang. Tapi juga pulau lain saya masih prihatin, masih banyak kemiskinan, masih banyak negara banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam perlindungan terhadap rakyatnya. Di sana sini masih banyak konflik yang terjadi. Itu yang saya rasakan sekarang sih. Nah, kalau bicara saat ini pasti ada kaitan dengan 98 dong Kang. Nah, maksud saya karena tema ini menghitung jejak reformasi 98, kita ingin tahu sih apa kondisi Orde Baru ketika itu. Seperti apa sih Kang? Ya, sebenarnya nggak jauh beda. Ini kebetulan tahun yang terjadi satu demoralisasi, terjadi depolitisasi. Jadi anak-anak muda sekarang ini lagi malas berpolitik. Sama seperti yang saya rasakan pada saat-saat itu. Saya melek politik itu semenjak saya lulus sekolah ya terutama. Meskipun pada zaman SMA memang saya banyak melakukan kritik tapi dengan metode yang ya ala kadarnya ala muda begitu. Nah, dengan cara anak-anak muda. Kondisi sekarang ini tidak jauh beda dengan zaman Orde Baru. Anak mudanya malas berpolitik, dengar kata politik aja antipati. Mirip pada tahun-tahun 90-an terutama, karena 80-an saya juga belum terlampau mengerti soal politik. Ketika saya di Airlangga, di Universitas Airlangga itu mulailah mengerti kenapa selama ini partainya yang ada cuma 3 itu aja yang menang, Golkar terus dan sebagainya. Nah sekarang mungkin agak berbeda caranya adalah mengakuisisi semua partai. Sama ketika zaman Golkar dulu ya 3 partai itu juga diakuisisi sama dia, diambil alih peran kritiknya oleh negara, oleh Golkar terutama waktu itu. Memang sekarang tidak terlihat secara kasat mata itu PDIP, tidak, tapi lebih pada kekuasaan negara untuk membuat orang itu malas, membenci bahkan dalam hal kritik terhadap kekuasaan. Itu yang memprihatinkan. Dan itu tidak sinergi dengan harapan demokrasi yang kita bangun tahun 98 waktu itu. Soal kemiskinan misalnya, saya ingin cerita lagi. Soal kemiskinan juga tidak jauh beda dengan pada saat tahun 90-an. Tahun 90-an masih orang masih
masih punya kesempatan untuk mencari kerja itu tidak terlampau susah lah ya. Sekarang ini ditambah dengan masa pandemi, orang kesulitan mencari kerja. Dan yang parah lagi adalah sama rakyat juga tidak memiliki kreativitas untuk membangun usaha misalnya, kemampuan untuk membangun kewirausahaan juga tidak memiliki, meskipun disuplai oleh pemerintah dengan uang 2 juta dan sebagainya untuk usaha, tapi itu nonsen, itu omong kosong. Bukan itu sebenarnya kebijakan yang harus dilalui untuk pemberdayaan rakyat, itu bukan seolah-olah memberi uang 2 juta itu selesai, bukan. Nah, kondisi ini saya ingin menggambarkan pada zaman Orde Baru kurang lebih sama. Kekuasaan sangat terpusat, daerah juga pelung-pelung tidak memiliki kemampuan mengelola kebijakan. Pemerintah pusat juga seenak-enaknya sendiri membangun dengan ala dia, dengan proyek-proyek fisik, sama seperti pada tahun-tahun zaman Orde Baru. Secara politik, secara kritik, itu semuanya dikekang, diberangus, meskipun mungkin sekarang tidak melalui kekuasaan militer, tapi kekuasaan militer sipil seperti kepolisian itu juga mengganggu, menakutkan bagi sekian banyak orang yang ingin melakukan kritik. Saya pikir itu. Iya, pada saat itu sempat ricuh Bang ya, tahun 98. Apa sih yang dilatar belakangi Bang sehingga muncul aksi reformasi kan gitu? Saya ingin flashback sebentar sedikit mengenai aksi 98. Sebenarnya tidak ada aksi 98 itu. Itu omongan teman-teman yang sok aksi aja, enggak. Pergerakan itu hancur. Saya ingin ceritakan hancur karena PDIP waktu itu diberangus oleh Orde Baru dengan PDIP tandingan. PDI itu dihancurkan oleh Orde Baru, lalu muncullah PDIP. Di sana ada PRD, Smith, dan PDI yang diserang tanggal 27 Juli. Nah, momen itulah yang membuat pergerakan demokrasi, pergerakan teman-teman mahasiswa yang sudah senior-senior di atas saya itu mandek. Jadi tahun 96, terutama setelah Juli, itu mandek. Hampir tidak ada kegiatan lagi dalam waktu sekian tahun. Bahkan tahun 97, PDIP tidak melakukan refleksi yang besar-besaran mengenai hancurnya PDI gitu loh. Nah, kenapa nggak revolusi aja Bang? Tar dulu. Saya ingin menceritakan begitu banyak aktivis pada tahun pasca 96, ada yang ditangkap, ada yang diculik, ada yang ketakutan, sembunyi, ada yang evakuasi dan sebagainya. Itu yang mencekam. Dan saya sebenarnya bukan aktivis yang sangat frontal di depan seperti teman-teman PRD yang turun jalan dan sebagainya. Tidak. Saya ini aktivis pers. Di lingkungan pers mahasiswa sendiri kan banyak sekali kerancuan bahwa pers itu harus netral, dan saya menolak itu. Dan saya juga dimusuhi oleh teman-teman mahasiswa itu sendiri. Bisa dibayangkan pada tahun 96-97 itu saya hampir tidak memiliki teman yang sepadan, yang barengan untuk membangun satu konsep pemberontakan, atau saya mengatakan pemberontakan karena waktu itu memang sendirian. Gitu. Perlawanan terhadap rezim gitu loh. Saya melakukan hal-hal kecil, diskusi malam-malam, saya undang sana sini banyak orang. Nah, mencetusnya itu adalah tahun 97. 97 itu kebetulan ada krisis moneter, dolar mencapai 17.000, seingat saya itu. Itulah sebenarnya momentum. Tapi mengenai pergerakan itu sendiri yang kita pahami, teman-teman yang luar biasa dahsyat biasanya bergerak tahun 90-an dan sebagainya, itu tahun 96 tengkurap. Saya sebut tengkurap. Mereka tidak muncul, mereka hanya bisik-bisik, mungkin tidak berani bicara dan sebagainya, karena memang rezim Soeharto represif waktu itu. Yang kritis ya diculik. Yang sampai sekarang teman-teman FISIP yang belum tahu jejaknya juga masih banyak, IMO dan sebagainya. Oke. Dan momentum itulah ketika krisis moneter itulah yang sebenarnya menjadi pusat atau pusara ketika mulailah teman-teman yang seangkatan terutama dengan saya itu mulai berani bergerak,
meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa hanya mahasiswa. Banyak juga di luar mahasiswa yang saya undang, saya ajak itu mau datang. Dan realitasnya memang kita sangat cair, kita tidak tahu kanan kiri siapa mereka, siapa kita. Yang penting adalah kekuasaan ini harus segera dilengserkan. Gimana Om Luki? Tadi pertanyaannya apa? Soal revolusi atau reformasi ya saya bilang? Iya, kalau sudah seperti itu, kenapa nggak tercetus revolusi atau apa? Saya gitu. Kebetulan, iya siap, saya paham. Saya orangnya sangat ngotot untuk bicara revolusi. Itu Jakarta belum ada pembicaraan itu sebenarnya Surabaya. Di Jakarta itu belum ada pembicaraan soal penggantian presiden, melengsarkan presiden atau pemberontakan itu nggak ada. Yang ada di Surabaya, ya di Suga itu, di UNER itu. Jadi teman-teman Suga, teman-teman yang berkumpul di Suga itulah yang mencetuskan kata reformasi. Saya agak lupa ingatan dalam hal nama, tapi saya ingin menyebut kayak misalnya Sapi'i, kayak saya menyebut Muhajir dan sebagainya, Yadi dan sebagainya, itu orang-orang yang terus-menerus mendampingi saya. Buki misalnya yang sekarang menjadi dosen di UNER, itulah mendampingi saya untuk terus-menerus mendorong perubahan ini. Dan bukan teman-teman yang selama ini bergerak di depan, kami ini orang-orang belakang dan nekat di depan dengan demo hanya 4 orang, 5 orang, menjadi 10 orang, 15 orang. Gitu. Artinya apa? Revolusi yang kita dengung-dengungkan hanya di dalam kumpulan teman-teman ini enggak menakutkan, gitu. Sangat menakutkan. Jadi secara psikologi, kalau kita menyebutnya revolusi itu menakutkan bagi teman-teman yang mahasiswa yang apolitis selama ini. Kata kedua, reformasi itu sebenarnya ya kita tolak. Ya almarhum Pak Sukiyadi misalnya, itu menolak kata revolusi. Pak Daniel Swaringga itu sendiri menolak kata revolusi. Dan Kiki itu Hermawan Sulistyo itu juga mengatakan revolusi itu nggak bisa, harus ada partai pendobrak, dan kita nggak memiliki siapapun, kita hanya moral. Saya bahkan di organisasi saya di Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia juga belum kuat, belum mau mereka bergerak itu juga belum mau. Saya di lingkungan saya sendiri di Suga juga dimusuhi teman-teman Suga waktu itu. Jadi realitasnya memang hanya secara pribadi tidak memiliki organisasi yang padat, yang solid gitu ya. Itu yang solid itu belum ada. Lalu dan kenapa kata reformasi kenapa kok bisa saat itu bisa membludak dengan people power-nya kan begitu? Oke. Saya ingin sedikit flashback mengenai kenapa membludak. Saya tahun 97 dengan beberapa kawan, waktu itu sendirian, tapi kalau waktu ke Jakarta saya dengan 3 kawan saya. Itu saya datangi satu-satu kampus, ke Malang saya datangi, ke Jogja, ke Jakarta, ke UI, bukan IKJ, ke IKIP. Waktu itu namanya IKIP ya, sekarang Universitas Negeri Jakarta. Di Lampung, bahkan ke Bali. Saya datangi satu-satu kampus untuk mereka beraksi. Mereka melakukan aksi, karena yang lain belum ada, hanya Surabaya melakukan aksi. Jakarta belum, jauh dari itu. Oh, begitu. Yang saya ingat, Jakarta UI itu baru 98 bulan Januari. Kami di Surabaya 97 sudah bergerak dan sudah menyebut reformasi dan ganti kepemimpinan nasional. Karena saya tahu persis yang membuat pernyataan sikap saya. Jadi semuanya diturunkan dari derajat revolusi menjadi reformasi itu benar-benar karena perdebatan intelektual yang mulai Pak Daniel Swaringga, Pak Sukiyadi, Pak Hotman Siahaan, Pak Didi Utomo dan sebagainya. Kita mencari selamat dulu. Revolusi nggak mungkin karena nggak ada partai pendobrak. Teman-teman ya, dari Jakarta juga datang ke sini. Pandana Baban, Hermawan Sulistyo, yang almarhum barusan siapa itu juga mengatakan kita jangan bicara revolusi dulu karena sangat represif. Iya. Oh, bagaimana kondisi elit politik pada saat itu kan? Para elit politik seperti apa tanggapannya? Tidak ada tekanan sama sekali. Mereka tidak merasa bahwa itu tekanan dari rakyat. Sebelum tahun Mei 98 itu nggak ada tekanan. Jadi saya pikir tekanan utamanya adalah dari pers. Jadi kekuatan 98 itu 90% itu sebenarnya didukung oleh gerakan pers.
oleh Kompas, oleh Jawa Pos, oleh Rakyat Merdeka dan sebagainya, di Jakarta Merdeka dan sebagainya, itu yang mendorong. Dan kami ini yang aksi dengan hanya puluhan orang, hanya mencapai ratusan orang, belum mampu menggoyahkan Soeharto. Soeharto masih mentereng, kita masih digebuk di jalan. Kita kalau aksi keluar kampus itu masih digebuk. Nah, Nah, ini kan, relatif Surabaya itu yang ini ya kan gimana? terkait dengan media ya, terkait dengan pers. Bagaimana kan tanggapan atau cara pandang media asing pada saat itu terhadap Indonesia? Oke. Iya. Saya didatangi oleh tahun 97, saya didatangi oleh wartawan Time. Saya diwawancarai waktu itu, salah satu mahasiswa di Indonesia yang diwawancarai itu saya. Karena saya yang melakukan aksi, yang lain belum gitu kan. Itu mereka tidak mengatakan sesuatu, tapi apa yang kau kendaki dari perubahan ini? Waktu itu nama saya Iwan Suda biasanya gitu. Nah, saya hanya mengatakan tidak ada jalan lain selain Soeharto harus turun. Meskipun dalam kepala saya juga nggak ngerti nih, masih penggantinya siapa kita juga sama kayak zaman sekarang, kayak seolah-olah nggak ada pemimpin ini. Jadi pilihan kita untuk menggugurkan atau melengsirkan atau mengubah bangsa ini hanya satu jalan, adalah Soeharto harus lepas dari dunia, dari istana. Itu yang dalam pikiran saya. Meskipun saya tidak memiliki konsep harus seperti apa. Lalu dalam perdebatan kita memang ide nasionalnya adalah kita bentuk yang namanya presidium di dalam kapasitas nasional. Presidium itu nanti tugasnya adalah membuat pemilu yang jujur, ya, kurang lebih masa transisi sekitar 3 tahun. Tapi semuanya berubah, itu di luar kemampuan kami. Kami sangat kaget ketika 98 ternyata Soeharto turun, itu tidak direncanakan. Kita berharapnya makin lama dan revolusi terjadi. Kalau dalam benak saya, otak saya itu reformasi itu omong kosong. 98 itu nggak ada. Yang ada itu 97. Saya bergerak itu sebenarnya. 98 itu hanya dor aja. Jadi yang datang itu hanya, saya hanya mengatakan nggak ada sekarang aktivis 98. Coba cari aktivis 98. Aktivis 98 itu hanya beberapa orang. Yang lain itu ikut-ikutan demo. Iya. Saya boleh, ini boleh. Semua orang Indonesia boleh protes saya. Tapi saya katakan 98 itu paling dia hanya mengikuti bulan Januari sampai bulan Mei aja. Tapi yang bergerak sesungguhnya menjadi aktivis itu hanya dihitung dengan jari, mungkin ya nggak sampai 1000 atau 2000, nggak nyampe. Lalu kenapa pada saat itu muncul sosok Amin Rais, seolah-olah beliau menjadi tokoh reformasi kan pada saat itu? Ya, itu kan permainan. Bagaimana itu kan? Bukan permainan. Itu kan pers itu ya, jangan Mas Gigi jangan melihatnya pers itu juga pinter. Pada zaman dulu tuh pers itu juga bodoh gitu loh. Jadi pers waktu itu yang pinter-pinter tuh hanya beberapa kalangan pers. Jadi kalau orang tidak detail, tidak in-depth itu ya susah memang. Jadi memang kalau Amin Rais, kelompok-kelompok yang itu memang ya secara otomatis mulai bulan Februari Maret itu memang mereka hadir dan bersuara mengenai demokrasi, mengenai reformasi. Tapi sebelumnya mereka masih sembunyi gitu. Oh begitu. Jadi setelah people power ini sudah terkumpul, mereka muncul gitu kan maksudnya? Ada, mereka muncul tapi tidak turun. Mereka mengambil panggung, saya pikir itu. Ya itu tidak salah, karena kesalahan kami memang tidak memiliki organisasi yang bagus. Jadi yang kita sebut di depan tadi tentang partai pendobrak atau organisasi pendobrak tadi memang nggak ada. Jadi ya, mereka ngambil panggung itu ya memang realitasnya kita ini bukan siapa-siapa gitu kan. Kita bermain moral, nggak ada bicara kekuasaan, kita nggak punya partai, kita bahkan masih antipati orang seperti saya dengan partai itu masih antipati. Jadi ya diambil panggungnya itu ya relatif, ya memang kapasitas mereka memang itu, memang bermain pada politik elit dan kita ini enggak gitu kan. Iya. Apalagi orang seperti saya hanya bicara soal moral terus ya sulit. Iya. Jadi memang banyak sih isu-isu yang terdengar di masyarakat bahwasanya produk 98 itu termasuk produk gagal dan sebagainya. Bukan hanya gagal, saya sekali lagi katakan 98 itu nggak ada. 98 itu hanya berita orang. Kalau saya bisa menyebut nama ya saya bisa. Jadi yang ikut itu hanya ikut demo, mendemonstrasi, lalu
menguasai gedung DPR, ya itu aja, hanya sekedar itu. Lalu di Trisakti karena ya memang demo, mereka demonstrasi. Tapi sebagai jiwa dan pikirannya itu aktivis yang memang pikirannya mengubah bangsa ini menjadi satu bangsa yang demokrasi dan sebagainya, itu masih jauh panggang dari api sebenarnya. Karena saya bilang tadi latar belakang kita ini masyarakatnya memang di politik apatis gitu ya. Masih anak-anak zaman dulu, anak mudanya juga hedonis sama kayak zaman sekarang. Lalu kalau kita kaitkan dengan era sekarang, Kang, muncul beberapa isu-isu atau berita-berita hoax yang seolah-olah menginginkan pergantian presiden dan sebagainya, ya toh. Apakah itu juga sangat seksi ketika isu-isu itu memang dijadikan sebuah kekuatan yang sebenarnya, kan begitu. Kalau kita lihat kinerja pemerintah sekarang, bagaimana, kan gitu? Apakah sudah menyentuh ke kepentingan rakyat atau bagaimana? Tapi dalam prakteknya memang banyak sih yang menganggap bahwasanya Pak Jokowi sudah bagus, sudah benar, kan gitu. Tapi ketika isu-isu itu muncul dikait-kaitkan dengan 98, apakah yang masih relevan, kan? Gimana menurut Kang Su? Oke. Ya, saya tidak ingin mengatakan di ini dulu. Saya ingin menjembatani antara zaman yang sekarang, rezimnya Jokowi ini dengan masa setelah tahun 98, sebelum 98 sampai sekarang. Ini juga sebenarnya kegagalan itu sejak tahun 2000. Demokrasi kita ini terhambat dengan satu pikiran, organisasi, elit politik yang tidak sepadan. Masa transisi ini tidak diisi dengan satu konsep sesungguh-sungguhnya untuk melalui perubahan yang sistematis, nah, itu ya kegagalan utamanya. Jadi Jokowi itu memetik dari kesalahan-kesalahan masa transisi itu. Memetiknya bukan memetik untuk kebaikan, memetiknya adalah makin rancu gitu loh. Jadi ketika zaman Megawati itu semua panggung diambil oleh politikus. Semenjak SBY lebih parah lagi dengan korupsi yang gila-gilaan. Zaman Megawati juga penjualan aset yang luar biasa. Jadi nasionalisasi juga nggak ada, semuanya hancur. Demokrasi juga masih di sana sini, politik uang masih terjadi. Jadi kegagalan itu semua presiden, bahkan pasca reformasi mungkin Gus Dur hanya berhasil karena membubarkan Departemen Sosial yang syarat korup gitu kan. Yang kedua adalah membubarkan Departemen Penerangan. Iya. Tapi penerangan waktu itu Habibie atau Gus Dur ya, saya lupa. Tapi hanya itu, selain juga mengakui adanya keberagaman, itu keberhasilan Gus Dur. Tapi secara institusional demokrasi kita tidak terbentuk. KPU-nya yang paling bagus adalah tahun 90, tahun 2000 atau 2000 berapa itu ya, Pak Ramlan Surbakti itu yang keren. Zaman berikutnya KPU-nya juga tidak memiliki kapasitas yang membuat pendidikan politik rakyat ini terbangun, tidak ada. Nah, saya kaitkan dengan zaman Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini bukan hanya saya tidak menyebut Pak Jokowi ya. Saya menyebut kepresidenan, masa kepemimpinan tahun 2014 sampai 2021 ini bukan hanya tidak membangun, tapi justru menurunkan derajat demokrasi, merusak civil society. Saya sudah mengatakan itu semenjak tahun 2015-16. Bahkan saya sudah menulis satu buku mengenai rezim perusak civil society. Itu pada masa Pak Jokowi sebagai presiden. Demokrasi hancur, kebebasan sipil hancur, penguatan organisasi rakyat juga hancur, kritik ditekan, orang baca buku pun juga dilarang. Ini lebih jahat dari Orde Baru, saya pikir. Papua juga diinjak-injak, hak asasi manusia diinjak. Kalau dilihat, apakah itu karena sebuah kebijakan yang diberikan oleh presiden? Seperti contohnya kayak kemarin tentang Undang-Undang ITE.
Pak Jokowi menganggap bahwasanya Undang-Undang ITE adalah pasal karet kan gitu. Tetapi ada praktisi politik yang dari fraksi apa itu, PDI kalau nggak salah ya, mengatakan di mana karetnya Pak kan gitu. Nah artinya begini kan, kalau melihat Pak Jokowi itu sudah merasa pas untuk program rakyat, tapi kenapa kok yang di bawahnya itu kok belum sinkron, gitu, belum kawin. Nah ini benang ruwetnya di mana sebenarnya kan gitu. Ya mungkin secara demokrasi carut marutnya di situ ya Kang. Oke. Gimana Kang menurut Kang? Saya bukan analisis politik yang tajam bisa sangat detail, tidak. Tapi setidaknya begini yang saya ingin ceritakan. Tahun 2014 itu adalah tahun sebenarnya euforia bagi kita, ingin menemukan satu sosok sipil yang mampu mengangkat harkat martabat demokrasi dan asasi manusia. Itu harapan besar yang bukan hanya kaum aktivis seperti saya, tapi juga rakyat. Kan. Pada zaman SBY itu korupsinya luar biasa. Bukan korupsi kecil. Indonesia itu rusak ya pada saat zaman SBY gitu kan. Ya. Nah, pada sisi lain saya ingin menyoroti bahwa tahun 2014 itu juga masa tahun yang sebenarnya kehancuran hak asasi manusia. Saya berkatakan begitu. 3 bulan setelah Jokowi jadi presiden, orang-orang Papua yang dibunuh juga masih banyak. Yang diinjak, yang diusir, yang dianggap OPM, yang dipenjarakan, yang dikriminalisasi juga masih banyak. Saya tidak mengatakan ini Papua bukan Indonesia, Papua itu Indonesia. Dan saya katakan, belum lama Jokowi jadi presiden, Papua udah diinjak-injak. Demokrasi di sana nggak ada juga. Di sana juga masih ada militerisasi, masih luar biasa. Korbannya bukan hanya orang Papua, tapi polisi jadi korban, tentara juga jadi korban. Jadi kekuasaan, kebijakan politik presiden, kebijakan politik istana, itu sudah menggugurkan seluruh pikiran kita mengenai hak asasi manusia. Bukan hanya orang Papua, tapi juga keluarga-keluarga polisi, keluarga tentara yang menjadi korban. Itu juga bagian dari kebijakan politik yang keliru gitu loh. Padahal kita sejak awal mengatakan bahwa nggak bisa Papua itu diselesaikan dengan masalah-masalah militer, masalah kekerasan, nggak bisa, harus tadi dengan dialog-dialog gitu kan. Dan itu saya selalu katakan. Dan bukan hanya di Papua, tapi juga di tanah-tanah yang potensi tambang misalnya. Di Kalimantan, orang Dayak juga masih dianiaya. Di Riau dan sebagainya. Masih banyak kesengsaraan yang ditimbulkan oleh kebijakan pada masa 2014 sampai sekarang bahkan. Iya. Itu, Kiki. Jadi kalau kita kaitkan dengan tadi bahasanya produk gagal ya 98, berarti karena ini pengaruh produk ini sudah gagal, lalu berimbas sampai ke rezim-rezim berikutnya. Lalu apa Kang konsep yang pas ya kira-kira untuk memperbaiki kondisi Indonesia saat ini? Apalagi saat ini muncul gerakan-gerakan yang mengarah kepada radikalisme. Ini dari mana sih sebenarnya? Sejak awal saya orang yang mendukung adanya radikalisme. Jadi gitu. Orang itu kalau bergerak itu harus radikal gitu kan. Kalau orang itu harus bergerak harus radikal. Iya, Soalnya konsepnya harus pinter konsepnya gitu ya. Dia menggunakan kekerasan atau tidak, tapi sebuah gerakan itu harus radikal gitu. Nah, radikalisme itu kan sudah dirusak. Arti bahasa itu menjadi gerakan yang kekerasan. Karena radikalisme itu tidak selalu dengan kekerasan. Dalam pikiran saya radikalisme itu ya bergerak dengan mengerti, memahami dan penuh dengan syarat ideologis. Tapi satu hal tidak boleh menggunakan kekerasan. Nah, saya hanya ingin menjembatani ketika kekuasaan semena-mena, ketika negara tidak memberi perlindungan, ketika orang benar tapi dikhianati, orang benar tapi juga disalahkan, orang benar juga difitnah, itu yang muncul adalah perlawanan. Perlawanan ketika orang tidak memiliki kemampuan untuk non-violent, tidak menggunakan kekerasan,
arahnya biasanya juga kekerasan. Dan itu akan tumbuh subur ketika kemiskinan, ketika aniaya negara juga masih berlanjut, ketika ketimpangan sosial masih berlanjut. Itu pasti yang namanya yang kita sebut tadi radikalisme itu akan muncul. Oke, Saya Kang. orang seperti saya ya berharapnya ya rakyat ini memberontak. Memberontaknya dengan cara apa? Non violent, dengan cara anti kekerasan. Saya pikir itu. Makanya jembatanilah dengan cara metode tiap orang itu memiliki cara-cara untuk melawan dengan argumentasi, dengan bicara, dengan menulis, dengan simbol dan sebagainya. Kalau orang tidak memiliki kapasitas itu, larinya nanti kekerasan. Yang terjadi itu di situ. Dan satu hal yang kita harus ingat, yang memiliki agenda kekerasan terbesar itu, yang memiliki alat kekerasan terbesar itu negara, bukan rakyat. Rakyat duitnya cuma cangkul sama arit gitu, hanya buat nyangkul. Sekarang tanahnya sedikit, nggak bisa nyangkul lagi, lama-lama juga nyangkul, nggak tahu nyangkul apa. Nyatanya adalah yang memiliki kemampuan untuk melakukan kekerasan itu negara. Jangan selalu menuduh rakyat yang melakukan radikalisasi dan sebagainya. Itu omong kosong. Triliunan rupiah untuk deradikalisasi apa hasilnya? Enggak ada. Ketika kemiskinan muncul, ketika orang masih didiskriminasi, ketika orang masih dianiaya, kebenaran masih disangsikan, ya yang muncul adalah oke, saya ingin satu hal yang tadi Om Kiki tanyakan, bagaimana solusinya? Saya selalu kontak dengan teman-teman di Jakarta. Hal yang pertama yang kita perjuangkan adalah presidensial threshold. 20% itu harus dihapus. Itu kunci pertama. Dengan begitu akan muncul itu pemimpin-pemimpin baru. Dengan tidak ada pembatasan harus 20% untuk menyalonkan dan sebagainya. Itu imbasnya sangat buruk terhadap kepemimpinan di Indonesia. Leader-leader itu dia akan muncul kalau masih ada undang-undang itu, ada aturan itu. Dan kenapa sih Kang harus di angka 20%? Kenapa harus di angka itu kan idenya zaman SBY waktu itu, dia ingin mengakuisisi semua. Dia merasa bahwa yang memiliki kemampuan untuk menyalonkan itu hanya partai-partai besar kan. Itu kan sebenarnya koalisi partai-partai besar aja, biar partai kecil itu nggak bisa terangkat kan gitu. Itu kan ide busuk para politikus di DPR sana. Dan sekarang masih dilanggengkan. Jokowi nggak punya fungsi apa-apa ya. Saya pikir Pak Jokowi itu penting baca buku lah gitu, sambil kembali memformat dirinya menjadi orang Jawa. Saya pikir itu ya saran saya pribadi. Baca buku dan jadilah orang Jawa sesungguh-sungguhnya gitu loh. Di Jawa itu juga ada namanya protes, tuh nggak dikepuki ya zaman sekarang. Zaman kerajaan dulu protes itu ya dibiarkan. Jangan jauh zaman Pak Jokowi itu orang protes digebuki, orang protes dihina, orang protes dicaci maki dan sebagainya. Jadi buruk, Pak Jokowi itu harus kembali menjadi orang Jawa. Dan nanti ya orang lain juga akan bisa memahami betul bahwa budaya Jawa yang dipakai oleh kepemimpinan itu juga baik. Jangan malah sekarang ini kan budaya Jawa malah dirusak oleh cara-cara pemimpin yang seperti itu. Bukan hanya Pak Jokowi, banyak politikus yang tutur katanya, tutur bahasanya, cara berperilakunya, korupsi dan sebagainya itu jauh dari budaya Jawa. Saya pikir itu kalau kita bicara soal budaya ya Jawa ya. Jadi pertama adalah presidensial threshold, yang kedua kepemimpinan harus dirubah. Kalau nggak sanggup atau nggak bisa ya mundur. Kata kuncinya pemimpin yang baik, yang bagus itu adalah ketika kamu tidak mampu, ketika rakyatmu mati satu gara-gara negara, ya mundur, ya bukan hanya presiden, ya orang KPU dan sebagainya itu harus mundur. Itu budaya itu harus dikembangkan, nggak boleh loh mimpin nggak becus kok nggak mundur, malu dong. Itu yang harus saya tekankan dari dulu. Saya dari dulu juga minta Soeharto mundur. Oke Kang, saya kira temu kangen kita kali ini sudah cukup. Nanti kita bahas lagi di tema-tema berikutnya dengan tema yang sedikit menggelitik. Supaya persepsi kanan kiri ini ketemu di tengah, masyarakat Indonesia juga senang mengambil kesimpulan-kesimpulan yang dewasa nantinya tentunya. Harapan kami seperti terima itu. Kasih Kiki, terima kasih persepsi. Saya pikir channel-channel semacam ini yang harus dikembangkan, harus mulai diduplikasi bahkan dengan teman-teman pemuda yang lain. Anak-anak muda mulai sekarang harus bergerak. Bergerak bukan hanya mencari soal keuangan, tapi juga bergerak secara politik, memikirkan negeri ini biar
hutan tidak rusak lagi, sungai tidak menjadi kering, rakyat miskin juga dihargai, diberi kesempatan dan diberi peluang. Itu yang saya pikir. Anak muda harus mulai bergerak. Saya pikir itu. Oke, Kang. Terima kasih, Kiki. Terima kasih waktunya. Sehat selalu. Terima kasih, Kiki. Semoga kopi Salam Nusantara. Iya, maju, Kang. Siap. Terima kasih, Kiki. Ya.